Alhamdulillah semua kita masuki. Aceh turun ke bawah, Sumatera Utara turun ke bawah, Riau turun ke bawah, Jambi turun ke samping, turun kok ke samping, Sumatera Barat, lalu kemudian Kepulauan Riau turun ke bawah, Palembang, di samping Palembang Babel, Bangka Belitung turun ke bawah, Lampung ke samping Bengkulu, habis Sumatera semua, masuk ke Pulau Jawa, Banten, Jawa Tengah, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali. Hanya di Nangro Aceh Darussalam 23 kabupaten masuk. Di kampung saya sendiri di Riau, saya cuma masuk 12 kabupaten. Kecamatan Pesang. Ini Masya Allah luar biasa. Kenapa ini yang dipilih duluan Pak Ustadz? Tanyalah Tengku Fadil Rahmi. Dia yang bawa saya jalan. Kalau tidak saya mana tahu nih Aceh. Tidak tahu saya di mana ini Semelu, di mana ini Pulau Sabang, di mana. Beliau yang memperkenalkan. Maka dikenalkanlah saya dengan Pak Camat, Pak Kapolres, para geci, dikenalkan dengan para tengku, para abu, para alim ulama. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Maka berkenalan Harley Davidson. Kita naik kap 70. Mesinnya mati, si basah kena hujan. Sedap. Berteman karena jabatan, dia duduk, kita duduk, sudah tak sedap. Tapi kalau berteman karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau sombong orang, kita tidak bisa berteman lama. Sombong, angkuh, takbur, baru jumpa, jangankan ngulurkan tangan, jumpa tangan masuk kantong. Biasanya orang masuk tangan, masuk kantong. Ini dua kemungkinan. Pertama sombong, kedua kena kurap, menggaruk. Gimana kami mau bersalaman kalau tangan masuk kantong? Pengalaman saya selama tausiah di Aceh, orang paling banyak mau salaman di Aceh ini, semua ngulurkan tangan, Masya Allah. Makanya Bapak polisi ada, tentara ada. Kenapa polisi tentara ada? Memangnya Aceh ini nggak aman? Aceh aman. Investor mau investasi, datang kalian ke Aceh. Lalu Bapak polisi ini datang apa? Untuk mengamankan dari serangan ibu-ibu yang mau salaman. Ustaz, bayangkan kalau seramai ini mereka salaman. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka ini orang tawaduk, rendah hati mau salaman. Dan di Aceh orang kalau salaman bukan cuma salaman, cium tangan, bolak-balik. Luar biasa. Inilah yang diingat sepanjang zaman, adat istiadat, sopan santun. Tapi jangan sangka orang Aceh yang beradat istiadat ini bodoh. Jangan sangka karena sopan santun dianggap goblok. Mereka cerdas, pandai, pintar, dan pemberani. Bukan cuma laki-laki yang berani. Cutnya dan itu laki-laki, apa perempuan? Perempuan. Senjatanya apa namanya? Rencok. Kalau ada orang punya pedang panjang, itu pedang membunuh dari jarak jauh. Panjang pedangnya berapa? 1 meter. Hati-hati ente, dibunuh dari jarak jauh pedang. Tapi ini bukan pakai pedang, pakai rencok. Rencok membunuh dari jarak dekat. Orang membunuh dari jarak dekat itu berani apa takut? Pemberani. Macam-macam. Nanti dekat nanti dibunuh. Mati. Saya di rumah saya paling banyak rencong. Pisau paling 2-3 biji, tapi rencong lebih 15 biji. Dari mulai yang besi putih sampai kuningan, sampai dari batu giok ada. Dari mana itu? Dari Aceh semuanya. Dipajang di lemari. Nanti setelah tua, museum rencong Abdul Somad. Ada semua, rencong kecil, rencong besar, rencong besi, rencong batu, rencong giok, rencong kuningan, rencong besi putih, ada semuanya. Lalu orang pun datang, orang Aceh datang ke Riau untuk menengok. Loh, kok banyak rencong? Dari Aceh. Siapa punya? Almarhum Abdul Somad. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, Abdul Somad mati meninggalkan rencong.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikenang apa? Akhlakul karimah. Dulu anak-anak mulai curi-curi, belajar merokok. Tapi begitu lewat geci, lewat tengku, lewat ustadz, lewat ulama, orang sekarang enggak, malah dia nanya, ada mancis nggak? Di mana adat istiadat sopan santun kita sudah hilang, terbang, dihembus angin. Nauzubillah. Oleh itu maka yang perlu kita didik anak-anak kita ini adalah sopan santun. Di mana kita mendidik anak kita sopan santun? Tengoklah, begitu banyak tadi saya disediakan. Ustaz Somad, kita mampir dulu di rumah tokoh masyarakat kita. Tengok, sopan santun. Nampak Ustaz berkeringat, dikasih tisu. Nampak Ustaz haus, diberikan air minum. Dikasih tadi air minum. Dikasih kue bermacam ragam, Masya Allah. Cuman saya takut makan. Saya tengok kanan nggak ada yang makan, saya tengok kiri tak ada, saya segan. Rupanya mereka pun segan karena saya tak makan. Jadi kami sama-sama segan, lapar lah. Masya Allah, tabarakallah. Pak Kapolres segan mendahului Ustadz duluan. Saya juga segan karena beliau ada pistolnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita bawa mati. Saya ketemu sama kawan saya, dulu sama-sama sekolah. Suatu hari saya pun mampir di rumah makan. Saya tengok rumah makan, saya pun masuk makan. Saya tengok dia. Saya tanya, ente ngapain di sini? Dia senyum aja, senyum. Pas giliran mau bayar baru saya tahu. Kata yang bayar, tempat bayar, berapa Mbak? Nggak usah. Kenapa? Itu yang punya rumah makan, bukan kawan saya tadi. Ente punya rumah makan? Iya man. Ini karyawan-karyawan punya saya semua. Musim umroh saya berangkatkan umroh. Kaya sekali. Punya tuyul berapa? Rupanya dia. Akhirnya kami cerita, ngobrol. Saya tanya sama dia, lama kita berteman. Ya, kita satu sekolah dulu, Mat. Apa kesan ente sama saya? Mat, ente nggak sombong dulu. Seandainya ente sombong, Mat, jangankan untuk membuat ente nggak bayar makan, mungkin aku melihat ente pun mau muntah. Tapi karena ente dulu, Mat, nggak sombong, kata dia. Barulah saya sadar, rupanya kalau kita lama hidup, lama berteman, lama bersahabat, yang kita ingat bukan ada punya duit banyak. Bukti engkau punya duit banyak bukan dengan mobilmu mewah. Bukti engkau kaya bukan dengan rumahmu besar. Bukti engkau kaya, rezeki berlimpah adalah kau isilah kotak-kotak itu dengan duit. Tuh tengok, perang pasangan. Itu duit untuk apa? Itu duit bukan untuk tablik akbar. Itu duit untuk masjid raya, masjid besar pasangan. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti dididik di sana berakhlakul karimah. Orangnya banyak, plastiknya satu, nggak sesuai. Oh, untuk ibu-ibu sudah ada. Di atas ini kenapa tak ada plastik? Kalau yang di sana saya lihat cuma abu-abu aja tuh. 2000 perak. Agak naik sedikit kuning, 5000. Paling ungu. Oh, sudah ada. Masya Allah. Insya Allah yang sakit-sakit kalau bersedekah sakitnya hilang, insya Allah. Yang ngomong gitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bukan sholat. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tadi saya ingatkan supaya plastiknya di sini karena di sini ikan-ikan yang besar tuh di sini. Kalau yang di bawah ini ikan-ikan lele. Di atas ini ikan hiu, ikan paus biru, lumba-lumba. Masya Allah, tabarakallah.
Untuk apa duit banyak-banyak? Memangnya ada orang mati bawa duit? Ada? Ada orang mati bawa dompet? Gak ada. Tinggal semua. Ini beli celana 5 juta, baju 5 juta, cincin 15 juta, jam 70 juta, mati. Tinggal semua. Celana dibuka, baju dibuka, dimandikan orang yang memandikan jenazah. Coba kalau dulu akhlaknya baik, apa kata orang yang memandikan jenazah? Nyiramnya pelan-pelan, pelan-pelan, kasihan jenazahnya. Yang dulu sombong, siram macam nyiram motor door smear. Ini yang sombong dulu kan, diambilnya burus PC, dicucuknya ke hidung. Kita pun kena juga. Inilah senjata makan Tuhan. Ini tak berakhlakul karimah, nampak? Berakhlakul karimah, Ustaz. Justru ini untuk mengingatkan Ustaz. Hebatnya, ini perlu ditiru nih dari pasangan. Dikasih pakai plastik, jadi tahu berapa duit yang masuk. Hebat. Di tempat lain pas penggalangan dana diambil karung beras. Karung beras, waktu masukkannya, wow, tengok 1000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang sakit-sakit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan banyak-banyak bersedekah. Zaman Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ahli hadis, datanglah seorang bertanya, "Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, saya kena penyakit lutut bernanah tidak sembuh-sembuh. Bagaimana cara mengobatinya?" Kamu sudah makan obat? Sudah. Tidak kering nanahnya. Kamu sudah berdoa? Bolak-balik berdoa, tidak juga sembuh. Maka Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi mengatakan, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit dengan bersedekah. Orang yang tidak beriman, tidak percaya, apa hubungan obat dengan sedekah? Tapi orang yang bertuhan pasti mudah saja logika berpikirnya. Yang mendatangkan penyakit dan obat adalah la ilaha. Maka kalau Allah yang membuat penyakit, Allah juga yang mendatangkan obat, maka mudah bagi Allah menyembuhkan segala penyakit. Maka kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, kau cari tempat yang tidak ada sumur, sulit mereka untuk minum, buatkan sumur di sana. Akhirnya orang yang kena penyakit lutut bernanah ini pergi ke suatu kampung, dia cari di sana tidak ada air, orang sulit berjalan berkilometer untuk mengambil air, dibuatkanlah sumur. Lalu kemudian orang berlomba-lomba mengambil air minum dari sumur tersebut. Dan tak lama orang kena penyakit lutut bernanah tadi datang menghadap Abdurrahman Ibnu Mahdi. "Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, lutut saya sudah kering dan sekarang sudah sembuh." Dari mana? Karena keutamaan sedekah. Begitu disebutkan dalam kitab berjudul Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Taraib, ditulis oleh Abu Amr Al-Misri, diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia berjudul Semua Ada Saatnya. Ada saatnya sakit, ada saatnya sembuh, dan kesembuhan itu datang dari Allah. Mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ustaz Somad, saya sudah sedekah bolak-balik, kenapa nggak sembuh juga? Berapa sedekahnya? 2000 perak. La ilaha illallah. Bagi yang tak punya duit. Tapi jangan bagi yang tak punya duit. Yang punya duit itu dijadikan dalil. Duitnya banyak, pas lewat kresek dimasukin 2000. Kenapa 2000? Faman ya'mal mithqala dzarratin. Ingat, Allah Maha tahu. Kami bisa kau tipu, siapapun bisa kau bohongi, tapi ada Dia. Siapa Dia? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan dirimu daripada urat lehermu sendiri. Siapa yang mengetahui sedekahmu? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur.
Pedagang-pedagang yang berjualan berkeliling ini, mereka mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala mendengar ceramah. Yang kedua, pahala mencari nafkah. Amin. Yang datang ini, yang datang dapat 2 pahala. Pertama, pahala pengajian. Yang kedua, pahala jihad fisabilillah. Dan kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Saya dapat kabar katanya sudah ada yang sampai di sini jam 2 tadi, betul? Kenapa kamu jam 2 sudah datang? Salah jadwal. Enggak, kami bukan salah jadwal, ustadznya datang terlambat. Kenapa Ustaz datang terlambat? Saya tidak terlambat. Terus pilot pesawatnya delay. Kalau gitu salah pesawat? Tidak salah siapa-siapa, karena yang datang terlampau cepat pun juga tetap mengalir pahalanya lebih banyak daripada yang datang belakangan. Betul? Yang datang belakangan pun juga tidak bisa disalahkan, karena mereka yang datang setiap langkah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus silap dan salah, langkah keempat menaikkan kedudukan sampai dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang rugi, tidak ada yang percuma, tidak ada yang tak bermakna, tidak ada yang tidak mendapatkan pahala, semua mendapatkan pahala kebaikan. Yang punya jabatan, tolong masjid dengan jabatanmu. Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak yang punya jabatan, dengan tanda tangannya, dengan ini tanda tangan membantu pembangunan masjid. Kalau tanda tangannya ke atas, jadi 1 menara. Kalau tanda tangannya ke bawah, WC 3. Yang punya kekuasaan, pakai kekuasaanmu untuk menolong masjid raya, masjid besar Pesangan. Takbir. Kamu ada jabatan? Saya tak ada jabatan, Pak Ustadz. Punya harta? Ya nggak banyak, Pak Ustadz. Itu ada pohon kelapa. Berapa batang? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Ya. Kalau gitu kau tolong masjid dengan hartamu. Besok datang ke pengurus masjid besar, masjid raya Pesangan. Waqina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang. Jangan lupa mandi, sholat berjamaah, anak-anak mengaji Al-Quran. Jangan tinggalkan sampah di belangkasan tanah lapang yang kita cintai penuh dengan perjuangan ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak digital menggambarkan tentang betapa heroiknya tanah Belangasan ini. Maka apresiasi kami kepada Asosiasi Gesik Pesangan yang dikomandai oleh Gesik Fadil dan juga Bukit Gesik Subarni dan juga para gesik-gesik seluruh Kecamatan Pesangan 69 desa, tentu juga di bawah bimbingan dan juga arahan dari Pak Camat, Pak Erida, dan dengan bimbingan dan arahan juga dari Pak Bupati kita, Bupati Wiren. Apresiasi kami dan terima kasih yang kesekian kali. Tapi katanya tidak lengkap, tidak sah, tidak afdal ketika siapapun. Kami mengambil berkat dengan adanya takbir akbar supaya kami terjalin hubungan silaturahmi yang baik antara sesama gesik di Kecamatan Pesangan, dan juga supaya harapan kami pemerintahan kampung di Kecamatan Pesangan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hari ini juga dari anak-anak Karang Taruna di Kecamatan Pesangan dan juga remaja Masjid Besar Pesangan juga melakukan penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Besar Pesangan. Dan alhamdulillah hari ini acara sangat memuaskan dan sukses dengan yang seperti kita ceritakan selama ini.
yang selenggarakan Asosiasi Kesi Pesangan beserta Muspika Plus Pesangan. Dan dalam hal ini diketuai oleh Ketua Asosiasi Pesangan, yaitu saya sendiri, Fadlil Samaun, yang juga kesi daripada Kampung Cetkemude.